warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kewirausahaan, saya Naima Tasania dengan NIM 220869095. Dan di video kali ini, saya berkesempatan langsung berbincang dengan sosok inspiratif di balik kesuksesan Tasarba Mbak Ida, sebuah toko serba ada yang ada di daerah Melaten. Di video kali ini, saya akan mengupas tuntas bisnis Toserba Mbak Ida melalui analisis SWOT yang mendalam berdasarkan wawancara eksklusif saya dengan pemilik Toserba sendiri, yaitu Mbak Ida. Langsung saja ke videonya. Halo Mbak Ida, terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa perkenalkan diri dan usahanya sedikit ke penonton. Assalamualaikum, nama saya Asma Hidayah Ikhlas dipanggil Mbak Ida. Usaha Toserba Mbak Ida ini menyajikan segala macam kebutuhan rumah tangga seperti peralatan rumah tangga, pakaian bayi, alat pancing, alat make up dan sebagainya. Menurut Mbak Ida, apa sih kelebihan dari usaha toko serba ada yang Ibu jalankan, yang Mbak jalankan? Kelebihannya ya belum ada yang usaha seperti ini. Kan yang lain kebanyakan kan sembako, kebutuhan rumah tangga, dapur. Lah ini kebutuhan rumah tangga kayak ada karpet, daripada pergi ke pasar jauh. Sini ada. Mempermudah masyarakat juga ya. Mempermudah masyarakat dalam mencari kebutuhan sehari-harinya. Iya benar. Nah, apa sih yang membedakan toko Mbak Ida? Yang lain kan sembako. Kalau di sini perabot rumah tangga sama mainan-mainan. Ini sayang anak, alat pancing, seolah semua lengkap di sini. Nah, ini apakah pelanggan tetap memberikan respon positif tertentu terhadap jenis produk atau layanan yang Mbak Ida tawarkan? Alhamdulillah semua puas karena pelayanan pertama tuh sapa, senyum, akrab. Iya. Nah, menurut Mbak Ida sendiri apa ada kekurangan dari usaha ini yang perlu diperbaiki? Itu mungkin ya pelayanannya mungkin apa itu? Ibu, ya. Pas ada pelanggan banyak kan nggak mungkin bisa melayani semua. Iya. Benar. Nah, cara Mbak Ida sendiri untuk menyikapi kekurangan tersebut sejauh ini bagaimana? Cari orang untuk membantu. Biasanya si suami untuk membantu melayani pembeli. Nah, ada kendala yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Lupa harganya. Karena kebanyakan saking banyaknya barang, banyaknya jenis barang juga. Nah, kalau ada persaingan yang cukup ketat dari toko serupa atau minimarket modern, itu kan menyangkut rezeki ya. Kalau kesini ya buat rezeki kita, kalau belum kesini ya belum rezeki kita. Insyaallah. Nah, bagaimana kondisi ekonomi lokal mempengaruhi usaha Mbak Ida ini? Iya, mempengaruhi sekali. Kalau ada panenan ya rame. Iya, benar. Gajian, THR keluar tuh, wah rame sekali tuh. Menurut Mbak Ida ini, apakah masih ada peluang untuk mengembangkan usaha ini ke depannya? Mungkin masih ada. Mungkin nanti ditambah jualan yang lengkap lagi kayak plastik gadgetan, nambah toko. Kalau ada punya, kalau modelnya tahu itu ada. Nah, ada rencana untuk menambah layanan kayak penjualan online, pengantaran barang. Kalau pengantaran barang sih kalau dekat-dekat aja. Berarti sudah dijalankan ya. Apakah Mbak Ida sendiri melihat kebutuhan baru dari pelanggan yang bisa dijadikan peluang bisnis? Kayak apa? Makanan ringan. Makanan ringan kayak mungkin pas mau hari raya. Iya, hari raya. Oke. Terima kasih Mbak Ida atas waktunya. Dari hasil wawancara bersama Mbak Ida, pemilik dari Toserba Mbak Ida, dapat saya simpulkan di sini
kelebihan dari tos serba Mbak Ida sendiri. Yang pertama yaitu tos serba Mbak Ida ini satu-satunya tos serba yang cukup lengkap di daerah Melaten karena pesaing yang lain ini merupakan toko sembako. Yang kedua yaitu pelayanannya yang ramah. Kemudian kekurangan dari tos serba Mbak Ida sendiri yaitu yang pertama kurangnya karyawan atau orang yang membantu saat menjaga toko. Karena Mbak Ida sendiri sesuai dalam video sering mengalami sibuk saat mungkin lagi banyak orang, kemudian anak-anaknya ada yang rewel, terus belum masak gitu. Dan solusinya Mbak Ida sendiri memanggil suaminya untuk bergantian saat menjaga toko. Dan yang terakhir yaitu belum ada sistem digital seperti scan harga barang saat membayar di kasir. Selanjutnya yaitu peluang. Di sini Mbak Ida melihat bahwa usahanya memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan sudah diterapkannya layanan pesan antar yang memudahkan pelanggan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, Mbak Ida juga mampu membaca kebutuhan baru dari pelanggan seperti permintaan hampers untuk momen hari raya yang menunjukkan kepekaan terhadap tren dan kemampuan berinovasi. Namun di sisi lain, usaha tos serba Mbak Ida ini juga mengalami tantangan, yakni banyaknya jenis produk yang dijual sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan barang lama yang belum habis terjual. Saran dan masukan untuk pengembangan tos serba Mbak Ida sendiri, yang pertama yaitu Mbak Ida disarankan untuk mulai mencari tenaga kerja tambahan meskipun secara bertahap. Misalnya pekerja paruh waktu atau keluarga yang bisa membantu di jam-jam ramai. Selanjutnya Mbak Ida bisa menambahkan pengadaan sistem digital seperti aplikasi kasir atau scan harga yang tidak harus mahal. Banyak aplikasi kasir gratis atau berbiaya rendah yang bisa digunakan via ponsel maupun tablet untuk membantu Mbak Ida mempercepat transaksi dan pengelolaan stok. Nah, untuk menghindari penumpukan barang lama, perlu dilakukan evaluasi stok secara berkala. Mbak Ida bisa memberikan diskon dan juga paket bundling untuk produk yang jarang terjual. Nah, dengan mempertahankan kelebihan dan mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, serta merespon peluang dengan strategi yang tepat, tos serba Mbak Ida ini berpotensi menjadi usaha retail unggulan di daerah Melaten dengan kunci keberhasilan ke depan terletak pada pengelolaan stok, peningkatan pelayanan, serta adaptasi terhadap teknologi sederhana. Sekian video saya yang membahas mengenai analisis SWOT tos serba Mbak Ida. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.